Anda masih menyaksikan Breaking News bersama saya Muhammad Syareza. Saudara, aksi damai untuk menyuarakan kegelisahan masyarakat masih terus bergulir di sejumlah daerah. Menariknya, aksi damai kali ini disertai dengan bakti sosial seperti pembagian bahan pokok dan juga cek kesehatan gratis. Pelajar dan mahasiswa dari Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Muhammadiyah menggelar aksi mimbar bebas di Balai Kota Solo, Jawa Tengah pada Rabu sore. Dalam orasinya, mereka menolak tindakan represif aparat, menuntut pengesahan RUU perampasan aset, dan meminta DPR evaluasi total. Namun tak hanya orasi, dalam aksinya mereka juga melakukan bakti sosial dengan membagikan bahan pokok gratis serta menggelar cek kesehatan gratis bagi warga yang melintas. Aksi demo yang tak biasa ini bertujuan untuk menghapus kesan buruk masyarakat akan aksi-aksi mahasiswa. Ini baik ini daripada kemarin. Lebih senang ya, Pak? Lebih senang. Sebetulnya kan saya jualan dompet, Mas. Dompet keliling itu loh. Terus saya naik bis kok ada sembako itu loh. Terus saya turun sama ngecek darah saya, normal saya. Perihal aksi-aksi yang kemarin yang dinilai rusuh, yang dinilai merusak fasilitas umum, kita tampil beda di sini. Kita tampil ada inovasi dari salah satunya ya tadi cek kesehatan gratis, lapak baca, kemudian ada pembagian sembako gratis. Yang harapannya memang ini bisa diterima baik oleh masyarakat. Aksi serupa dilakukan mahasiswa dari Ikatan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan berbagi 500 paket bahan pokok. Mereka membagikan paket berisi beras, sayur, tahu, dan tempe kepada warga yang melintas di depan kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta, di antaranya pengemudi ojek online, pengemudi becak, hingga pemulung. Mereka menilai aksi ini lebih sejuk dan tidak mengganggu aktivitas warga, serta bisa meringankan beban masyarakat. Ya lebih bagus, Mas. Kalau demo sih boleh, Mas, cuman jangan sampai anarkis lah. Tetap menghargai aspirasi, saya kira kita kedepankan evaluasi diri, kita kedepankan saling menahan diri, kita kedepankan keutuhan, kekokohan, kebersamaan dalam rangka kesatuan NKRI, itu yang lebih utama. Selain untuk menyampaikan suara serta kegelisahan masyarakat, aksi ini juga sebagai bentuk kepedulian kampus untuk menebarkan manfaat melalui aksi nyata dan komitmen menghadirkan kedamaian di tengah lingkungan kampus dan masyarakat. Tim Liputan Kompas TV, Solo dan Sukoharjo, Jawa Tengah. Dan saudara, saya akan mengajak Anda untuk bergabung dengan jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan dan juga juru kamera Riki Sultana dari Mabes TNI Jakarta. Niko, klarifikasi akan digelar dari Mabes TNI. Siapa saja yang menggelar klarifikasi dan informasi apa saja yang nantinya akan disampaikan di sana? Ya tentunya proses klarifikasi nantinya ini akan disampaikan langsung oleh beberapa anggota atau jajaran dari TNI. Lalu kalau misalnya berdasarkan undangan yang telah kami terima, ini ada Kapuspen TNI, lalu kemudian ada Danpuspom TNI, kemudian Kababinkum TNI, ada Waas Intel Panglima TNI dan Satsiber TNI. Dan kemudian kalau misalnya dari dari narasumber yang hadir pada siang hari ini di Mabes TNI Cilangkap, ini kemungkinan akan membahas terkait dengan beberapa isu yang selama ini menyenggol atau menyinggung nama TNI di dalam pasca aksi pada tanggal 25 hingga 31 Agustus 2025. Adapun beberapa isu tersebut, Reza dan juga saudara, bahwa ada beberapa isu terkait dengan BAIS atau Intel TNI yang tertangkap anggota BRIMOB yang diduga BAIS tersebut ini melakukan provokasi terhadap massa untuk melakukan aksi dan juga membuat kerusuhan, dan juga hal tersebut diamini juga oleh Wakil Panglima TNI Jenderal Tandio Budi Revita yang menyayangkan video penangkapan BAIS TNI tersebut oleh pasukan BRIMOB ini menyebar luas di media sosial. Dan kemudian ada beberapa isu lain, yakni kemudian isu terkait dengan kondisi darurat militer yang sempat menggaung di media sosial, yang mana hal tersebut kalau misalnya berdasarkan Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Jenderal Dudung Abdurrahman yang menyatakan bahwa kondisi darurat militer itu sendiri ini masih perlu tahapan konstitusi, yang mana kalau misalnya melihat kondisi Indonesia saat ini atau berdasarkan pasca aksi 25 Agustus hingga tanggal 31 Agustus kemarin, ini Indonesia belum bisa dikatakan darurat militer karena syarat ini harus melewati beberapa tahap undang-undang, dan kemudian eskalasi juga belum mencapai tingkat yang mengharuskan pemberlakuan darurat militer. Kemudian ada isu lainnya, yakni terkait dengan tuntutan 17+8, yang mana kalau misalnya berdasarkan
tuntutan 17+8 ini nantinya diharapkan TNI bisa berkomitmen untuk memberikan demokrasi di ruang publik itu sendiri. Reza. Baik, terima kasih Niko Anggriawan dan juga juru kamera Riki Sultana dari Mabes TNI Jakarta. Selamat kembali bertugas, Niko. Dan saudara, berita atau informasi soal tagih 17+8 tuntutan rakyat masih akan kami hadirkan di program-program selanjutnya. Untuk itu, saya Muhammad Syareza pamit dari Breaking News dan selamat menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya.